Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama ada Dea Natasha Putri, yang kedua ada Jamaliatul Apna, yang ketiga ada Ripa Rohadatul Aisy, yang keempat ada Supriyadi, dan saya sendiri Jenny Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Teknologi informasi serta komunikasi dewasa ini berkembang cepat menurut deret ukur. Dari tahun ke bulan, dari bulan ke minggu, dari minggu ke hari, dari hari ke jam, dan dari jam ke detik. Oleh karena itulah, para cerdak cendekia sepakat pada suatu argumen bahwa informasi memudahkan kehidupan manusia tanpa harus kehilangan kemanusiaannya. Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan yang sebenarnya juga merupakan kegiatan informasi. Bahkan dengan pendidikanlah informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat disebarluaskan kepada generasi penerus suatu bangsa. Selanjutnya yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Bambang Warsita, teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, hardware, software, useware, sistem, dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lantip dan Rianto. Teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat. Hamzah B. Uno dan Nina Lama Tenggo juga mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Menurut MC Keon, dalam Suyanto, teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Menurut Daniel, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT adalah suatu kombinasi antara teknologi informatika dan teknologi komunikasi. TIK adalah alat untuk mendapatkan nilai tambah dalam menghasilkan suatu informasi yang cepat, lengkap, akurat, transparan, dan mutakhir. Oleh karena itu, TIK dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan manusia dalam menyalurkan informasi secara cepat dan efektif, baik berupa program maupun peralatan. Beberapa jenis TIK yang paling sering diketahui oleh masyarakat umum adalah komputer, laptop, printer, LCD proyektor, internet, intranet, dan lain-lain. Namun, sebenarnya televisi, radio, dan handphone juga termasuk ke dalam perangkat TIK. TIK terdiri dari hardware dan software. Selanjutnya, sejarah pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan. Sejarah pemanfaatan TIK dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, sangat dipengaruhi oleh perkembangan perangkat keras TIK, khususnya komputer. Temu Lainon dalam Nurdin membagi perkembangan tersebut ke dalam 5 fase. Fase pertama, pada akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an adalah fase programming, drill, and practice. Fase ini ditandai dengan penggunaan perangkat lunak komputer yang menyajikan latihan-latihan praktis dengan singkat, khususnya untuk mata pelajaran matematika dan bahasa. Fase kedua, pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an adalah fase Computer Based Training atau CBT with multimedia atau latihan berbasis komputer dengan multimedia. Fase ini adalah era keemasan CD-ROM dan komputer multimedia.
Penggunaan CD-ROM dan komputer multimedia ini diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap proses pembelajaran karena kemampuannya menyajikan kombinasi teks, gambar, animasi, dan video. Fase ketiga, awal tahun 1990-an, adalah fase Internet Based Training atau IBT atau latihan berbasis internet. Pada fase ini, internet digunakan sebagai media pembelajaran. Fase keempat, akhir tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an, adalah fase learning yang merupakan fase kematangan pembelajaran berbasis internet. Sejak itu, situs web yang menawarkan learning semakin bertambah, baik berupa tawaran kursus dalam bentuk learning maupun paket LMS, Learning Management System. Dan fase kelima, pada akhir tahun 2000, adalah fase social software plus free and open content. Fase ini ditandai dengan banyak bermunculannya perangkat lunak pembelajaran dan konten pembelajaran gratis yang mudah diakses, baik oleh guru maupun siswa, yang selanjutnya dapat diedit dan dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. Kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg, dengan berkembangnya penggunaan TIK, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dari pelatihan ke penampilan. Yang kedua, dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. Yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Yang keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Dan yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Saat ini, dengan perkembangan teknologi informasi, maka para praktisi pendidikan juga memanfaatkan teknologi tersebut untuk media pengajaran. Peranan TIK di dalam pembelajaran adalah informasi teknologi berperan sebagai alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. Yang kedua, TIK juga berperan untuk distribusi materi pembelajaran. TIK juga berperan sebagai pengevaluasi pembelajaran. TIK berperan sebagai media kolaborasi pembelajaran, dan TIK berperan pencari sumber materi pembelajaran. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa dampak nyata dari keberadaan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain: 1. Menciptakan kolonialisme. Kesenjangan akan selalu ada di muka bumi, dan begitupun kesenjangan arus informasi yang ada. Munculnya teknologi komunikasi menyebabkan arus informasi dari negara maju ke negara berkembang adalah tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan masyarakat negara tertentu lebih banyak mengonsumsi informasi dari negara yang maju, sehingga memungkinkan munculnya kolonialisasi. 2. Menciptakan ketergantungan. Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi dan komunikasi, maka masyarakat seolah dimanjakan oleh ketersediaan segala kebutuhannya. Perubahan sistem nilai dan norma. Perubahan tidak dapat luput dari dua sifatnya, konstruktif dan destruktif. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya, perubahan sistem dan norma pun tidak dapat dihindari. Adapun dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain: 1. Mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif.
karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. 2. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. 3. Media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antar individu. 4. Membantu individu dalam mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peranan yang penting. 5. Media hiburan. Pemanfaatan dari teknologi informasi dan juga komunikasi berikutnya adalah dalam hal hiburan. Teknologi informasi dan juga komunikasi saat ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Berikut merupakan penjelasan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh penyaji 1, penyaji 2, penyaji 3, dan penyaji 4 tentang teknologi informasi dan komunikasi. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil adalah, perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah. Pada awalnya, teknologi informasi dikembangkan manusia pada masa prasejarah dan berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Sampai saat ini, teknologi informasi terus berkembang, tetapi penyampaian dan bentuknya sudah lebih modern. Menurut Bambang Warsita, teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. 1. Fase programming, drill and practice. Fase ini ditandai dengan penggunaan perangkat lunak komputer yang menyajikan latihan-latihan praktis dan singkat, khususnya untuk mata pelajaran matematika dan bahasa. Latihan-latihan ini hanya dapat menstimulasi memori jangka pendek. Yang kedua, adalah fase computer-based training with multimedia, dan yang terakhir adalah era keemasan CD-COM dan komputer multimedia.